Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sambutan dari Ibu Anita Indriati. Waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Hatsindo, yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi IAKI, kemudian yang juga saya hormati Ketua Umum SBU Jakon, serta yang saya banggakan Direktur JSA Academy, serta yang saya sangat hormati Bapak narasumber serta Bapak moderator, kemudian yang kami banggakan Bapak atau Ibu peserta seminar series yang selalu setia menghadiri seminar online pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, serta salam berbahagia untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini di seminar series yang sudah memasuki series ke-8, Masya Allah luar biasa, yang mengambil judul Upaya Meminimalkan Tingkat Kemacetan Ruas dan Simpang Jalan Melalui Kontribusi Andalalin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Israel SPD, STMT IPM, serta Bapak Marta Yudita Judin sebagai narasumber dan moderator pada siang hari ini. Tema dan judul yang sangat menarik sekali pada siang hari ini karena kita buat kata-kata kemacetan ya Bapak Ibu, karena menjadi bagian dari kita setiap hari, terutama kita yang tinggal di kota-kota besar, tidak lepas dari yang namanya kemacetan. Tentu saja ini akan menjadi diskusi yang menarik dan interaktif tentunya. Baik, tanpa banyak panjang lebar, tentu saja Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi untuk mengikuti sesi diskusi selanjutnya. Saya ucapkan selamat mengikuti seminar, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar seminar pada siang hari ini hingga selesai nanti berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin, terima kasih. Selanjutnya adalah memasuki sesi foto bersama. Silakan bagi para Bapak Ibu untuk menghidupkan videonya karena panitia akan mengambil dokumentasinya. Baik, silakan panitia. 1, 2, 3. Satu kali lagi, silakan. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan acara kepada moderator pada siang hari ini, yaitu Bapak Martayadi Tajudin MM. Waktu dan ruang kami persilakan untuk memandu seminar pada siang hari ini. Ya. Terima kasih Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya banggakan di Group, khususnya Ibu Anita dan JSA Academy, dan selanjutnya kepada para peserta webinar pada siang ini yang memasuki seri ke-38. Dan tak lupa saya mengucapkan salam hormat juga kepada narasumber kita pada siang ini dalam agenda webinar seri ke-38, yaitu upaya meminimalkan tingkat kemacetan ruas dan simpang jalan melalui kontribusi Andalalin. Baik, dan Ibu sekalian, sebelum kita memasuki acara pokok seminar, mungkin kita memberikan seluruh kesempatan kepada LSB Sakti untuk mempromosikannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Martayadi. Sebelumnya suara saya dapat didengar ya Bapak ya. Cek Pak Martayadi, suara saya dapat terdengar. Agak terputus-putus Mas Kakak. Mungkin diperbaiki suaranya sedikit. Semoga sudah dibaik ya Pak ya. Ya, oke. Jadi nomor itu share screen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nantayadi selaku moderator pada siang hari ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi kali ini saya akan sedikit berbicara mengenai LSP Sakti. Jadi apa sih itu LSP Sakti? Jadi LSP Sakti ini panjangannya adalah lembaga sertifikasi profesi, sertifikasi konstruksi teknik YAKI, apa yang disebut LSP Sakti. Jadi LSP Sakti ini merupakan LSP tingkat ketiga dan asosiasi konsorsiumnya adalah Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia atau IAKI sendiri yang berkedudukan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Namun dalam pelaksanaan sertifikasinya, LSP Sakti dapat melaksanakan uji kompetensi melalui tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Ya, saya akan membuat ke tempat uji kompetensi LSP Sakti. Baik, untuk tempat uji kompetensi LSP Sakti saat ini LSP Sakti memiliki kurang lebih 81 TUK yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, jangan khawatir karena LSP Sakti sudah memiliki sekian banyak TUK atau tempat uji kompetensi yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Untuk persyaratan permohonan SKK-nya yang pertama fotokopi KTP, lalu fotokopi ijazah, lalu ada fotokopi NPWP, pas foto 3x48, referensi kerja dari perusahaan dan sudah mengisi S4 untuk persyaratan pendidikan sesuai dengan PUPR nomor 8 tahun 2022. Lanjut ke daftar skema LSP Sakti, yaitu untuk ruang lingkup atau klasifikasi skema LSP Sakti ini adalah manajemen pelaksanaan yang berjumlah saat ini sementara kita memiliki 35 jabatan kerja aktif yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi ke 35 jabatan kerja tersebut terbagi mulai dari jumlah yang paling bawah adalah tingkat 3 dan yang paling tinggi adalah 29 untuk level 3. Terbagi dalam beberapa sertifikasi mulai keselamatan konstruksi, ada metode konstruksi, ada juga sistem manajemen konstruksi, ada hukum kontrak konstruksi, dan ada juga estimasi biaya konstruksi. Baik, selanjutnya jika Bapak Ibu sekalian berkenan membuat SKK di bidang manajemen pelaksanaan melalui LSP Sakti, ataupun tanya-tanya dulu nih terkait TUK-nya di mana saja, persyaratannya apa saja, dan juga latar belakang ijazah yang dapat diterima apa saja, dapat menghubungi call center LSP Sakti di nomor 0821 1021 0357 atau juga dapat melalui email LSP Sakti dan juga media sosial LSP Sakti yang lain. Itu singkat dari saya Pak Nantayadi. Terima kasih atas kesempatan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mas Kakak. Ya, demikian Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang ini. Informasi dan promosi mengenai LSP Sakti. Mungkin nanti apabila ingin penjelasan lebih lanjut bisa melalui kolom chat yang tersedia. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana biasanya pelaksanaan webinar siang ini adalah bertujuan untuk sebagai media komunikasi dan bertukar informasi dan pengetahuan beserta pengalaman, dan sekaligus merupakan pengembangan keproses berkelanjutan PKB. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, nanti di pertengahan seminar kita akan berikan link absen. Kami ingatkan agar mengisi link absen nanti secara benar. Secara benar pastikan nama Bapak, nik Bapak, Bapak Ibu benar, karena nanti akan terhubung dengan PKB LPJK baik untuk perpanjangan SKK maupun untuk poin PKB-nya. Bapak dan Ibu sekalian, pada hari ini, sebagaimana kita lihat dalam paparan, bahwasanya paparan akan disampaikan judulnya adalah merupakan upaya minimalkan tingkat kemacetan ruas dan simpang jalan melalui kontribusi Andalalin. Paparan ini akan kita disampaikan oleh seorang narasumber yang luar biasa, yaitu mungkin bisa dilihatkan Pak Israel. Selamat pagi, selamat siang Pak Israel. Ini sudah masuk ya Pak Israel. Mungkin saya akan sedikit membacakan kurikulum vitae beliau.
Eh, nah, ini nama lengkap beliau adalah Dr. Insinyur Israel, SPD, ST, MFT, MT, IPM. Beliau merupakan putra kelahiran Sungguh Minahasa, 16 Maret tahun 1964. Nggak beda jauh sama saya nih Pak Israel. Ya, kemudian beliau saat ini menjadi dosen DPK LL Dikti 9 di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Beliau menempuh pendidikan S1 di Unimus Makassar, kemudian S2 di Megasar Tekniknya di Universitas Hasanuddin. Kemudian dalam program S3 atau doktoral beliau adalah di Unhas di Teknik Sipil. Dan beliau mungkin banyak sekali berpengalaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian beliau. Nanti bisa kita lihat di sini begitu banyak riwayat pendidikan maupun pengamalan beliau. Baik, untuk kita mempersingkat waktu, Pak Israel, kita memberikan kesempatan kepada Bapak untuk melakukan pemaparan mungkin 30 menit. Setelah pemaparan nanti kita adakan diskusi tanya jawab, yang mana dalam diskusi tanya jawab nanti ada penanya yang raise hand maupun yang melalui kolom chat. Baik, dan Bapak dan Ibu para peserta webinar yang berbahagia, semuanya sehat-sehat semua. Kami persilakan ke Pak Israel untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Maaf Pak Israel, suaranya nggak kedengaran Pak. Suaranya mungkin, suaranya Pak, suaranya kurang kedengaran. Apakah peserta lain mendengarkan suara beliau? Panitia, suara Pak Israel kedengaran? Silakan Pak, dites suaranya Pak. Pak Israel, maaf, suaranya belum terhubung. Mungkin headsetnya bisa dilepas atau... Oke, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Cukup jelas, Pak. Silakan lanjut, Pak. Silakan. Apa suara saya cukup terdengar, Pak? Jelas, jernih, dan berbahagia, Pak. Semakin muda saja suaranya, Pak. Dan Bapak juga semakin muda kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Martayadi Tajuddin sebagai moderator yang sudah mempersilahkan kami untuk menyampaikan materi yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi sharing bagi Bapak dan Ibu sekalian dan seluruh saudara-saudara saya yang sudah hadir di room ini. Kami ajak Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir, kita nantinya barangkali dipandu oleh Bapak Martayadi Tajuddin untuk kita sharing, untuk kita berdiskusi tentang topik yang kami tampilkan, yaitu upaya meminimalkan tingkat kemacetan ruas dan simpang jalan melalui kontribusi Andalalin. Mungkin tadi Pak Martayadi dengan Ibu Anissa mengungkap bahwa topik ini sangat menarik untuk kita diskusikan bersama-sama. Di awal dari diskusi kita, yang kami mungkin sedikit di samping topiknya menarik, mudah-mudahan nama saya juga menarik Pak, karena nama saya Israel. Iya, jadi cabut nyawa Pak ya. Meminimalkan tingkat kemacetan, kami garis bawahi meminimalkan tingkat kemacetan dan kontribusinya Andalalin. Iya. Jadi upaya pemerintah
melalui undang-undang, peraturan pemerintah nomor sekian, kemudian permen, di mana Permen Hub tadinya adalah Permen Hub 75, kemudian dirubah menjadi Permen Hub 17 sebagai acuan atau pedoman di dalam menyusun Andalalin, di mana Andalalin ini sekarang melalui Permen 17 merupakan praktek dari lingkungan hidup. Nah, di awal dari penyampaian kami, ulasan kami bahwa di seluruh wilayah Indonesia sebelum keluar PBG, maka yang dipersyaratkan adalah lingkungan hidupnya dibahas, tetapi Andalalin ini merupakan praktek dari lingkungan hidup, sehingga Andalalin ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bahan referensi kita masing-masing. Iya. Permen Hub Andalalin yang tadinya Permen 75 kemudian berubah menjadi Permen 17 itu Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di slide, dan seterusnya mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian bisa baca sendiri nanti di Permen Hub, baik Permen Hub 75 maupun Permen Hub 17 tahun 2021. Maksud dan jadi kenapa Andalalin ini kami perlu detailkan dulu kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena dengan kegiatan Andalalin ini, analisa dampak lalu lintas itu akan berkontribusi di dalam meminimalkan kemacetan, di mana kemacetan itu merupakan musuh bangsa Indonesia. Jadi musuh bangsa Indonesia saat ini adalah kemacetan dan banjir. Sehingga kami mengajak seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di Zoom ini, kami mengajak semua untuk menjadi pahlawan untuk mengatasi kemacetan. Ya, insya Allah ke depan kita bisa mengatasi kemacetan di kota-kota besar pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, insya Allah. Pengertian dapat kita lihat di dalam slide, bahwa pengertiannya dampak lalu lintas yaitu analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya nanti dituangkan dalam bentuk dokumen. Adapun maksudnya untuk mengetahui sejauh mana dampak pembangunan atau pengembangan pusat pemukiman, kegiatan, dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitar lokasi, dan mengantisipasi dampak yang terhadap lalu lintas di sekitarnya. Tujuannya adalah mengidentifikasi karakteristik dan kinerja komponen lalu lintas dan jalan yang terkena dampak akibat adanya pembangunan itu. Tahapan pembahasan Andalalin ini, Bapak dan Ibu sekalian, ada 4. Yang pertama, kita membahas dulu existing yang akan dibangun atau yang sudah terbangun. Yang kedua, apabila bangunan itu belum dilaksanakan, maka kita harus membahas tahap konstruksinya. Nah, sesudah kita membahas tahap konstruksinya, maka kita masuk membahas tahap operasionalnya. Sesudah kita membahas tahap operasionalnya, kita akan memproyeksi 5 tahun yang akan datang, bagaimana situasi lalu lintas di depan bangunan yang kita bangun. Nah,
Sesudah 4 tahap ini, maka kita menghasilkan simulasi lalu lintas di sekitar pembangunan yang mengerucut menjadi rekomendasi Andalalin, di mana rekomendasi Andalalin ini akan kita patuhi secara bersama-sama. Oke, kategori kegiatan yang memerlukan analisis dampak lalu lintas dapat Bapak-bapak dan Ibu-ibu silahkan melihat slide. Kategori pusat kegiatan. Subkategori pusat kegiatan ini meliputi kegiatan perbelanjaan, perdagangan, dan retail. Yang kemudian perkantoran, industri, dan pergudangan. Fasilitas pendidikan, fasilitas olahraga, dan fasilitas pelayanan umum. Stasiun pengisian bahan bakar, hotel dan gedung pertemuan, dan restoran. Semuanya memerlukan kajian analisis dampak lalu lintas yang nanti akan meminimalkan tingkat kemacetan di sekitarnya. Kategori perumahan dan pemukiman dapat Bapak-bapak dan Ibu lihat, yang pertama adalah perumahan, kedua pemukiman, rumah susun, apartemen, asrama, dan ruko. Ini semua memerlukan kajian analisis dampak. Kemudian kategori infrastruktur, yang pertama akses ke dan dari jalan tol, pelabuhan dan bandar udara, terminal, stasiun kereta, pool kendaraan, fasilitas parkir untuk umum, dan sebagainya. Kemudian kategori bangunan lainnya itu tempat wisata, rest area, dan seterusnya. Inilah yang akan dibuatkan semua kajian-kajian Andalalinnya. Skala bangkitan lalu lintas dapat Bapak-bapak dan Ibu lihat. Di dalam Permen 17 dikategorikan bangkitan lalu lintas menjadi 3 kategori. Bangkitan tinggi, bangkitan sedang, bangkitan rendah. Di atas 3.000 meter luas lantai bangunan untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan itu bangkitan tinggi. Kemudian di 1.001 meter bujur sangkar sampai dengan 3.000 meter bujur sangkar luas lantai bangunan untuk pusat perbelanjaan itu bangkitan sedang. Dan 500 meter bujur sangkar sampai dengan 1.000 meter bujur sangkar lantai bangunan itu bangkitan rendah. Skala bangkitan lalu lintas perumahan dan pemukiman dapat Bapak dan Ibu lihat di dalam slide. Bangkitan tinggi di atas 500 unit untuk perumahan, Pak. Untuk bangkitan sedangnya 300 sampai 500 unit. Bangkitan rendahnya 100 sampai dengan 300 unit. Terus infrastruktur, kalau infrastruktur Pak, akses dan dari jalan tol itu bangkitan tinggi. Jadi dia dikategorikan sebagai bangkitan kendaraan yang tinggi. Sedangkan bangkitan sedang adalah pelabuhan pengumpan regional. Bangkitan rendah pelabuhan khusus dengan luas di bawah 50.000 meter bujur sangkar. Kemudian skala bangkitan kegiatan bangunan lainnya dapat dilihat. Bangkitan tinggi itu kalau rest area tipe kemudian bangkitan sedang itu rest area tipe B. Kemudian rest area tipe C itu bangkitan rendah, Pak. Ya. Pengumpulan data lalu lintas, Bapak dan Ibu sekalian, saya kira ini tidak terlalu ini sudah terbiasa bagi Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita mengambil data di lapangan, kita menghitung LHR-nya seperti yang biasa Bapak-bapak Ibu lakukan. Kemudian kita mengukur geometrik jalan karena kita akan mendiskusikannya dengan pihak Bina Marga apabila kita mengkaji jalan itu. Kemudian jalan ini kapasitasnya masih rendah dibanding daya tampung lalu lintasnya, maka kita akan nanti merekomendasikan, mengusulkan kepada Bina Marga untuk pelebaran jalan. Iya. Jadi inilah kegiatan-kegiatan di lapangan untuk membackup dokumen yang akan kita susun. Iya.
Kemudian di dalam rekomendasi analisis dampak lalu lintas setelah dokumen kita laksanakan, maka yang akan merekomendasi dokumen itu ada 3 kewenangan jalan yang biasa kita ketahui, yaitu jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, atau jalan kabupaten. Apabila bangunan itu terletak di jalan nasional, maka andalalinya atau rekomendasi teknisnya itu dikeluarkan atas nama Kementerian Perhubungan. Nah, tetapi apabila status bangunannya itu status di pinggir jalan provinsi, maka yang akan mengeluarkan rekomendasi itu, yang menandatangani rekomendasi andalalinya itu sebagai pelaksana andalali kegiatan di lapangan itu, kita berdiskusi dengannya itu di kepala dinas provinsi di tempat setempat. Kemudian apabila kegiatan itu berada di jalan kota atau jalan kabupaten, maka dinas perhubungan di kabupaten atau kota tersebut yang akan merekomendasi dokumen yang kita susun. Oke, silakan. Penyusunan draft dokumen. Apa saja isinya dokumen andalalin itu? Kalau dia bangkitan tinggi, maka ada gambaran umum perencanaan dan metodologinya. Kemudian ada analisis pembebanan dan simulasi kinerja lalu lintasnya. Ada analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalannya. Ada rekomendasi dan implementasi rencana penanganan dampaknya. Ada rincian tanggung jawabnya, ada analisis bangkitan tardikan lalu lintas, distribusi perjalanan, dan pemilihan modanya. Itu kalau bangkitan tinggi, Pak. Sedang kalau dia bangkitan sedang, maka yang wajib masuk di dalam dokumen analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalannya, kemudian rincian tanggung jawabnya, simulasi kinerja lalu lintasnya, rencana pemantauan dan evaluasinya, rekomendasi dan implementasi rencana penanganan dampaknya, gambaran umum lokasi yang dibangun atau dikembangkan. Ini harus mutlak di dalam dokumen. Sedangkan apabila bangkitannya itu terkategori sebagai bangkitan yang rendah, maka dia hanya memuat rencana implementasi penanganan dampak, rencana evaluasi, rincian tanggung jawab, gambaran umum lokasi yang akan dibangun, rencana pemantauan dan rekomendasinya. Nah, kemudian rekomendasi dan implementasi bangkitan tinggi itu dikategorikan sebagai andalalin. Nah, kemudian bangkitan sedang dikategorikan sebagai rekomendasi teknis. Sedangkan bangkitan rendah di dalam Permen 17, maksud saya Permen Hub 17 tahun 2021, itu adalah standar teknis. Isi daripada rekomendasi ini memuat 6 kesimpulan, yaitu yang pertama, harus di dalam rekomendasi itu ada peningkatan kapasitas ruas atau persimpangan jalan. Yang kedua, manajemen rekayasa dan kebutuhan lalu lintas serta penyediaan angkutan umumnya itu dimuat di dalam rekomendasi. Yang ketiga, penyediaan fasilitas parkirnya harus ada, penyediaan sirkulasi lalu lintasnya harus ada, penyediaan fasilitas perlengkapan jalannya, sistem informasi lalu lintasnya, itu semua ada di dalam rekomendasi serta penyediaan fasilitas penyeberangan atau zebra cross yang biasa kita lihat itu harus dimuat di dalam rekomendasi. Ya, skenario penanganan dampak. Penanganan dampak itu kita membuat skenario di dalam desain gedung yang terbangun di sisi-sisi jalan itu,
yang sering Bapak dan Ibu lihat itu kan dibuat oleh arsiteknya masing-masing dari Pemrakarsa, Pak. Nah, kita sebagai penyusun dokumen lalu lintas itu harus kita membuat gambar untuk memperbaiki gambar dari arsitek itu. Bukan kita menyalahkan arsiteknya, tetapi kita membuat gambar untuk memberikan masukan kepada Pemrakarsa tentang bagaimana sirkulasi parkiran yang ada di dalam perencanaan mereka. Siapa tahu misalnya contohnya membangun hotel yang 100 kamar tetapi jumlah satuan ruang parkirnya di basement itu tidak seimbang antara jumlah kamarnya dengan jumlah tempat parkirnya, sehingga kita sebagai yang menganalisis dampak lalu lintasnya itu dapat kita memberikan masukan-masukan kepada Pemrakarsa. Kemudian dokumen itu kita diskusikan di Dinas Perhubungan, apakah Dinas Perhubungan dalam hal ini kalau dia jalan nasional di kementerian, apakah dia Dinas Perhubungan yang kami maksud apabila ruas jalannya di jalan provinsi yang akan dibangun, maka Dinas Perhubungan Provinsi, dan apabila bangunan itu di jalan kota, jalan kabupaten, maka ini harus didiskusikan di jajaran Dinas Perhubungan kabupaten atau kota masing-masing. Iya. Kemudian ini masih skenario penanganan dampak lalu lintas, artinya rambu-rambu dari desain arsitek bangunan Pemrakarsa itu, kemudian kita memberikan masukan perbaikan-perbaikan seperti apa yang kami maksudkan tadi. Kemudian peningkatan kapasitas ruas jalan, skenario penanganan dampak. Ini di dalam pelaksanaan pembangunan suatu bangunan di sisi jalan biasanya berdampak langsung masuk ke konstruksinya, Pak. Jadi pada tahap dilaksanakan pembangunan itu kan ada kendaraan proyek keluar masuk di dalam site, sehingga kita merekomendasikan di dalam Andalalin itu bagaimana dump truknya mereka di jalan mana menuju ke site, kemudian jam berapa dia masuk apabila dia menggunakan truk-truk besar, kemudian pada saat meninggalkan site di lapangan kita menganjurkan untuk mencuci ban kendaraan sebelum masuk di dalam ruas jalan yang terkena dampak, sehingga ada laka lantas yang terjadi. Ya. Kemudian geometrik jalan, biasanya di simpang jalan, Pak, itu bermasalah di simpang, sehingga kita mengukur di lapangan bagaimana ukuran-ukuran simpang jalannya, apakah sudah benar. Kemudian tingkat kemacetan di simpang itu seperti apa, kemudian kita memberikan rekomendasi. Yang di sebelah kiri itu existing, yang di sebelah kanan itu rencana setelah kita memberikan rekomendasi, Pak. Perbaikan simpang supaya menurunkan tingkat kemacetan yang ada di ruas dan di simpang jalan. Kemudian parkiran. Parkiran ini sering menjadi masalah di seluruh kota-kota wilayah kita apabila analisis dampak lalu lintasnya itu tidak bersinergi dengan perencanaan, sehingga betul-betul kita menghitung misalnya hotel berapa jumlah kamarnya, kemudian berapa SRP-nya. Kemudian mall, bagaimana luas bangunannya, bagaimana luasan parkirnya, dan segala macam. Ya. Kemudian penyediaan fasilitas perlengkapan jalan. Di dalam mensurvei ruas-ruas jalan yang terkena dampak tadi, tentu ada rambu-rambu lapangan yang mungkin harus kita sempurnakan. Sehingga pada saat kita diskusi, kita mengusulkan kepada Dinas Perhubungan agar diadakan rambu-rambu lalu lintas, karena kalau tidak diadakan rambu-rambu lalu lintas, ini bisa
berakibat juga kepada kemacetan dan juga berakibat kepada laka lantas yang akan terjadi di ruas jalan dan simpan jalan. Nah, ini salah satu yang kami tampilkan program phishing. Misalnya tidak diberikan penanganan apabila ruas jalan dan simpan jalan tidak diberikan penanganan atas bangunan-bangunan yang ada di sisi jalan. Kami tampilkan misalnya kalau dia tidak diberikan penanganan, nilai kemacetannya, nilai DS-nya 0,52. Sedangkan apabila diberikan penanganan oleh kegiatan Andalaling itu, maka dari tingkat kemacetan 0,52 itu bisa kita turunkan tingkat kemacetannya menjadi 0,3. Ya, jadi yang gambar di sebelah kiri ini Bapak dan Ibu sekalian adalah situasi dan kondisi di mana kita memasukkan hasil survei LHR tadi itu, dan di sebelah kanan ini kita mengusulkan kepada Dinas Perhubungan dan Bina Marga yang sudah kita memberikan analisa di dalam dokumen itu supaya rekomendasi yang kita munculkan di dalam dokumen bisa dipedomani dan bisa menjadi bahan acuan untuk dilaksanakan di lapangan. Yang realnya ini, kalau dia tidak diberikan perlakuan kegiatan Andalaling, nilai kemacetannya 0,52. Apabila kita memberikan rekomendasi Andalaling, maka kita turunkan nilai kemacetannya itu menjadi 0,3 saja. Ya, dan seterusnya ini kami tampilkan rekayasa lalu lintas apabila Bapak dan Ibu sekalian bisa membandingkan gambar phishing ini. Yang di sebelah kiri itu taruh misalnya tidak dilakukan Andalaling, tidak dianalisa Andalalinya, kita membangun saja. Sedangkan yang di sebelah kanan ini apabila ada kegiatan Andalaling. Bapak dan Ibu sekalian bisa bandingkan seperti apa kondisi jalan yang terjadi apabila kita biarkan pembangunan itu berjalan begitu saja, dan apabila bangunan itu dipersyaratkan untuk dianalisa Andalalinya, maka dapat kita lihat yang di itu tidak ada Andalaling, yang di sebelah kanan itu ada Andalaling. Iya. Kemudian di dalam kegiatan Andalaling itu fungsinya juga kita bisa menyadarkan sikap daripada pengemudi jalan, Pak. Kita bisa mengajar driver supaya tidak ugal-ugalan di dalam mengendarai jalan, tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras sebelum di dalam mengendarai kendaraannya. Dapat kita lihat foto di depan kita. Di dalam kegiatan Andalaling itu Bapak polisi memberikan pengertian-pengertian kepada driver kita untuk menghindari laka lantas yang terjadi di ruas-ruas jalan dan di simpan-simpan jalan. Kemudian zebra cross. Zebra cross ini saya kira sudah lazim dilaksanakan Bapak dan Ibu sekalian, yang teman-teman yang sudah sering mendapat tugas pengawasan jalan, saya kira itu sudah harus wajib kalau ada sekolah-sekolah di sisi jalan, kemudian marka jalur pejalan kaki, kita tata jalannya supaya ada juga pejalan kaki dan sebagainya. Kemudian pemantauan dan penilaian dokumen itu kami tampilkan
gambar-gambar, foto-foto kegiatan Andalalin di mana kita berandalin itu kita membahasnya oleh pemerintah setempat, dalam hal ini Dinas Perhubungan setempat, apakah yang saya sampaikan tadi, apakah kewenangan jalan kabupaten atau kota, apakah kewenangan jalan provinsi atau jalan nasional. Inilah kegiatan Andalalin, kita seminarkan, kita bahas sesuai dengan kewenangan jalan yang kami sebutkan tadi, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini peninjauan lapangan. Jadi kegiatan Andalalin itu ada peninjauan lapangan. Seberapa betul di lapangan itu lahannya, seberapa betul lahan parkirnya. Kita bersama-sama dengan lalu lintas, kita bersama-sama dengan Dinas Perhubungan, kita bersama-sama dengan teman-teman dari instansi yang terkait, sehingga betul-betul rekomendasi yang kita keluarkan nantinya kita dapat melaksanakannya secara bersama-sama. Kemudian sebelum Bapak Kepala Dinas menandatangani yang ada di provinsi atau kabupaten, dan kalau di kementerian atas nama Pak Dirjen, itu sebelum dikeluarkannya rekomendasi Andalalin, maka pemrakarsa diwajibkan membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 6.000 di stempel perusahaan sebagai bukti tanggung jawab dia akan benar-benar melaksanakan rekomendasi yang kita keluarkan berdasarkan mulai dari survei lapangan sampai menjadi dokumen dan diskusi di kantor. Kita munculkan, kita kerucutkan menjadi rekomendasi. Tampilan Bapak-Bapak dan Ibu bisa lihat di slide. Di nomor 2 itu surat-surat pernyataan dari pemrakarsa, begitupun kalau yang di nomor 1 itu surat permohonannya pemrakarsa masuk ke Dinas Perhubungan. Kemudian yang kedua pernyataannya nanti di ujung. Jadi di ujung kegiatan Andalalin. Kemudian yang nomor 3 itu yang direkomendasikan oleh pemerintah, yang dalam hal ini apakah atas nama Dirjen Perhubungan, apakah kalau dia di jalan nasional, apakah atas nama Kepala Dinas Perhubungan Provinsi kalau dia jalan provinsi, ataukah rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan Kota, Kabupaten kalau dia jalannya jalan kabupaten atau jalan kota. Ya. Jadi di dalam rentetan kegiatan Andalalin ini ada tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Pak Polisi itu tanggung jawabnya seperti apa kita tuangkan di dalam dokumen. Kemudian Dinas Perhubungan tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian Bina Marga tanggung jawabnya seperti apa. Kemudian pemrakarsa tanggung jawabnya seperti apa, kita masukkan di dalam dokumen secara rapi dan akan menjadi bahan evaluasi 6 bulan ke depan. Jadi setiap 6 bulan dievaluasi oleh Dinas Perhubungan setempat dan mulai lalu lintas sesuai dengan tingkat kewenangan jalan yang ada di sekitar pembangunan yang kita rencanakan. Bapak dan Ibu sekalian, begitu pentingnya analisis dampak lalu lintas, kami simpulkan sesuai dengan slide-slide yang kami tampilkan tadi, bahwa kalau tidak ada kegiatan Andalalin, maka sudah pasti dengan perkembangan wajah kota kita itu akan tidak tertata rapi dan cenderung mengarah kepada tingkat kemacetan yang tinggi. Dan kalau ada kegiatan
Andalalin, maka insya Allah ke depan wajah-wajah kota kita di negara kita ini akan tertata dengan rapi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dengan kegiatan Andalalin dapat meminimalkan tingkat kemacetan yang ada di ruas dan simpang jalan. Iya, Bapak dan Ibu sekalian, dapat kita lihat contoh-contoh apabila Andalalin ini ditegakkan dengan berkomitmen tinggi, itu dapat kita lihat di kota-kota besar yang sekarang ini, yang tadinya begitu macet dan sekarang sudah berangsur-angsur kita tinggalkan kemacetan itu. Dan kemacetan itu sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa kemacetan ini adalah musuh negara kita. Apabila tidak ada kemacetan di negara kita, maka kemajuan-kemajuan yang ada di negara kita ini, pasti infrastruktur kita, contohnya membangun jalan, itu akan lebih lancar lagi kalau tidak ada kemacetan. Karena pemerintah tertekan akibat adanya subsidi-subsidi yang dia keluarkan karena ada kemacetan, maka pemborosan di mana-mana. Dan Ibu sekalian itu pasti tahu yang larinya ke ekonomi transportasi. Saya dibatasi oleh topik kita ini, yaitu meminimalkan tingkat kemacetan yang ada di ruas dan simpang jalan dengan kegiatan atau kontribusinya dari kegiatan Andalalin itu. Saya kira saudaranya Bapak dan Ibu sekalian di Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Umum Hatsindo yang memfasilitasi acara kita ini. Mari kita bersahabat, mari kita berjuang untuk menghindari kemacetan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Israel. Tadi Bapak dan Ibu para peserta webinar siang ini sudah cukup jelas informasi dipaparkan oleh Pak Israel berkaitan dengan judul seminar ini, bagaimana kontribusi Andalalin, ya, analisa dampak lalu lintas dalam mengurangi kemacetan pada ruas maupun di simpang jalan. Jadi disampaikan bahwasanya begitu banyak sekali fungsi-fungsi kegiatan yang ada dengan skala bangkitan rendah, sedang, dan tinggi. Baik dalam skala bangkitan itu diperlukan Andalalin, yang mana nanti disampaikan juga beberapa contoh rekomendasi yang dikeluarkan oleh Andalalin, Pak, ya. Yaitu pertama itu peningkatan geometrik jalan, Pak, ya, baik itu ruas maupun simpang. Kemudian yang kedua rekomendasinya adalah peningkatan fasilitas parkir, kemudian rekomendasinya juga peningkatan fasilitas kelengkapan jalan. Kelengkapan jalan itu rambu-rambu lalu lintas misalnya, kan, dan lain-lainnya. Kemudian dan terakhir mungkin bagaimana manajemen lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas. Sebagaimana kita ketahui, beberapa waktu yang lalu nih Pak Asril, diinformasikan oleh pusat bahwasanya kemacetan yang ada di Jakarta itu 1 tahun itu ada berapa puluh triliun, ya, gara-gara kemacetan itu terjadi pemborosan terhadap bahan bakar. Tadi sudah disampaikan juga Pak Israel bagaimana dampak kemacetan itu mempengaruhi ekonomi, terutama dalam sektor transportasi. Mungkin daerah-daerah juga banyak nih Pak, di Jambi juga sekarang tuh yang jadi isu. Kebetulan saya di Jambi nih Pak, udah jauh nih. Ada kegiatan pengangkutan batu bara yang menggunakan infrastruktur fasilitas umum. Kemacetan sangat luar biasa, kadang-kadang sampai 24 jam tidak bergerak sama sekali, dan itu hampir 6.000 sampai 20.000 kendaraan itu yang membawa angkutan batu bara itu macet, terhenti, semuanya hilang, sangat berpengaruh. Baik Bapak dan Ibu sekalian,
para serta webinar, kita masuki sesi berikutnya, sesi tanya jawab. Saya memberikan ada 2 sesi. Kita hari ini sesi pertama adalah raise hand. Kita minta raise hand, nanti 3 penanya raise hand mungkin langsung. Kemudian yang kedua nanti dari kolom chat, pertanyaan di kolom chat akan saya bacakan. Ini sudah saya lihat 1 orang yang sudah raise hand, teman baik saya nih Pak. Beliau sangat aktif sekali dalam kegiatan webinar, hampir kegiatan webinar beliau aktif sekali, yaitu Pak Dr. Insinyur Rusdi dari Dr. Insinyur Rusdi Sahbudin MFC. Beliau ini dari Aceh, Pak. Kami persilakan Pak Rusdi untuk raise pertama untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Rusdi. Baik, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Israel. Insya Allah bisa dengar suara saya, Pak ya. Halo. Halo. Pak Rusdi suaranya jelas bagi saya, tapi mungkin Pak ini bisa saya mungkin tangkap. Pak Israel, ya, silakan. Dengarkan saudara saya dari Aceh, Pak Rusdi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak Israel, Bapak narasumber. Kemudian saya satu pertanyaan Pak yang mengganggu pikiran saya selama ini. Bila saya berada pada persimpangan 4 ya, rasa-rasanya pada jalur yang lain lebih cepat merahnya menuju hijau daripada pada jalur tertentu. Ini apakah perasaan saya saja? Jadi yang ingin saya tanyakan, berapa LHR tertentu terhadap lamanya merahnya itu lampu, Pak? Apakah ada hitungan yang ideal ya terhadap persimpangan itu? Apakah ke-4 persimpangan itu diberi jatah menit yang sama untuk masa menunggu delay, atau ada berdasarkan LHR-nya Pak dari arah tertentu? Itu saja Pak Israel. Terima kasih Pak. Baik Pak Rusdi, mungkin menjelang raisan yang lain. Silakan Pak Israel ditanggapi Pak. Silakan pertanyaannya Pak. Pak Israel? Suaranya Pak Israel? Ya, apakah langsung saya jawab Pak? Langsung Pak, langsung aja. Langsung. Ya, pertanyaan yang sangat menarik dari saudara saya di Aceh, Pak Dr. Insinyur Rusdi. Iya. Jadi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak bahwa kegiatan Andalalin ini juga kita menganalisis persimpangan, di mana apabila di persimpangan itu ada traffic seperti yang Bapak pertanyakan, maka lampu merah, lampu hijau, kuning itu kita menganalisisnya Pak di lapangan. Iya. Jadi berapa detik yang kuning, berapa detik yang hijau, dan berapa detik yang merah. Biasanya ini pengalaman saya Pak selama menganalisis, sering dalam satu kota itu sudah puluhan tahun trafficnya tidak dievaluasi, sehingga traffic yang terpasang itu tidak sesuai dengan perkembangan lalu lintas lagi. Fungsi Andalalin adalah mengevaluasi itu dan mengusulkan kepada menuangkannya di dalam bentuk dokumen, dan kita diskusikan secara bersama-sama bahwa simpang ini LHR-nya dari arah utara misalnya sudah sedemikian besar kemajuannya, dan dari selatan hanya sedikit kemajuannya, sehingga lampu hijaunya itu yang dari utara tadi Pak harus lebih panjang dibanding dengan dari arah
yang dari arah timur itu atau yang berlawanan dan seterusnya. Sehingga timbullah rekomendasi untuk penanganan simpang. Diapain simpang ini? Apakah lampu kuningnya ditambah 2 detik? Apakah lampu kuningnya dikurangi 2 detik? Apakah lampu hijaunya dari sisi utara ditambah 3 detik dan yang dari timur dikurangi 2 detik? Sehingga analisa dari persimpangan dengan adanya traffic ini betul-betul kita bisa mensimulasikan simpang ini sehingga dia benar-benar analisanya itu sesuai dengan kondisi lapangan yang terjadi, Pak. Iya. Jadi barangkali demikian yang saya sampaikan kepada saudara saya, Pak Rusdi. Saya rindu dengan Pak Rusdi. Mudah-mudahan ke depan ini karena kita sudah bersaudara, Pak, walaupun melalui Zoom ini, mudah-mudahan saya ada rezeki ke Aceh untuk kalau ada teman di sana untuk saya analisakan andalalinnya, mudah-mudahan insya Allah saya telepon Pak Rusdi karena Pak Rusdi ini sebagai saudara saya. Sebelum saya tutup jawaban saya ini, Pak, mungkin tadi saya lupa bahwa salah satu juga kegunaan atau fungsi andalalin itu adalah menciptakan juga persaudaraan kita, Pak. Jadi kalau kita membahas di Aceh, misalnya ada ruas jalan atau simpang jalan yang berbatasan, misalnya Aceh dengan Sumatera Utara, maka Dinas Perhubungan di 2 provinsi ini terlibat di dalam berdiskusi, Pak. Sehingga andalalin itu sangat menariknya bisa menjadi perekatnya bangsa yang kita cintai ini, Pak. Sehingga kita bisa bersatu, kita bisa bersama-sama memikirkan bagaimana di ruas dan simpang jalan itu supaya tidak terjadi kemacetan. Demikian Pak Martayadi, terima kasih saudara saya Pak Rusdi dari Aceh. Baik. Terima kasih Pak Mardayadi, terima kasih Pak Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rusdi. Alhamdulillah banyak juga nih ilmu kita. Nanti mudah-mudahan nih Pak Israel, kalau Pak Rusdi nggak ngundang, saya ngundang ke Jambi nanti Pak Israel. Karena banyak juga masalah lalu lintas di kita. Baik, terima kasih Pak Rusdi. Pak. Kemudian ini ada lagi saudara kita berikutnya yang raise hand itu Pak Win Rizaldi. Kami persilakan Pak Win. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Dr. Israel. Tadi sebagaimana juga disampaikan sama Pak Martayadi, ada truk ngangkut batu bara itu ya. Jadi masalah di Jambi. Nah, pertanyaan saya untuk andalalin ini juga dia mengatur risiko enggak? Maksudnya ada risiko pengangkutan barang berbahaya yang yang bisa dianalisa baik markanya atau rekomendasi lalu lintasnya untuk khusus-khusus barang-barang angkutan barang berbahaya di jalan dan mungkin interkoneksinya ke infrastruktur seperti pelabuhan, stasiun kereta dan lain-lain. Apakah ini sudah ada di andalalin Pak Israel? Karena saya belum begitu familiar dengan andalalin ini. Demikian dari saya Win dari Jakarta. Ya. Terima kasih Pak Rizaldi. Ya. Silakan Pak Israel tanggapi langsung. Terima kasih saudara saya Pak Rizaldi dari Jakarta. Pertanyaan yang sangat menarik bagi kami, apakah di dalam dokumen andalalin itu juga membahas risiko-risiko dan meminimalkan risiko-risiko.
di dalam pengalaman kami Pak, di dalam menyusun dokumen Andalalin, resiko-resiko yang akan terjadi di ruas dan simpan jalan dan di sekitar bangunan yang akan kita bangun, apakah berupa pelabuhan atau hotel dan sebagainya, itu semua kita menganalisisnya dengan baik Pak. Saya berikan contoh, dalam satu proyek, misalnya pembangkit listrik tenaga angin itu, di mana proyek itu semua peralatannya memiliki peralatan yang sangat berat. Iya, bahkan ada dari peralatan mereka sampai 50 ton beratnya. Sehingga apabila dia diangkut dari pelabuhan ke site, maka itu yang harus dianalisis semua jembatan yang akan kita lewati. Nah, kemudian apakah jembatan ini mampu mendukung beban ini? Itu kita diskusikannya dengan Balai Jalan, kemudian Dinas PU Bina Marga Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kemudian dari Polda, Lalu Lintas, dan Polres, itu kita berdiskusi resiko-resiko lalu lintas yang akan terjadi. Kita diskusikannya dengan bapak-bapak lalu lintas kita, bapak-bapak dari Dinas Perhubungan, karena rata-rata alat ini sangat panjang, bisa mencapai 30 meter Pak. Sehingga apabila dia masuk di ruas-ruas jalan, di samping membebani dan merusak aspal kita, struktur aspal kita, dia akan juga mengancam struktur jembatan kita dan bisa mendatangkan kemacetan yang parah karena barang-barangnya itu sangat panjang dan mengganggu lalu lintas yang ada pada jam-jam sibuk. Sehingga ini harus didiskusikan Pak. Iya, jadi Andalalin itu mencari secara utuh apakah dia berisiko di jalan, yang angkutan-angkutan yang berbahaya itu apakah dibahas, itu wajib dibahas Pak di dalam sebuah Andalalin. Iya, saya kira demikian Pak Rizaldi. Insya Allah ke depan Pak Rizaldi kita bisa bekerja sama lagi Pak, sharing untuk membicarakan Andalalin ini. Insya Allah saya ambil nomornya Pak Rizaldi karena kami sering membahas Andalalin di Medan Merdeka di kantor kementerian. Siapa tahu Pak Rizaldi ada waktu yang senggang. Kalau saya di Jakarta, kita bisa ngopi-ngopi bareng Pak sambil diskusi ringan tentang Andalalin ini Pak. Terima kasih Pak Rizaldi. Baik, terima kasih. Ya, gimana Pak Rizaldi? Cukup ya Pak ya? Baik, kita masih nampaknya belum ada resen. Ini maaf Pak Israel, mungkin saya sebagai resen yang ketiga ini Pak. Mungkin sebagai moderator saya ingin juga bertanya nih Pak. Sambil menunggu pertanyaan kawan-kawan ini sudah ada 2 pertanyaan tertulis, tapi sebelum masuk ke pertanyaan tertulis mungkin kita untuk melengkapi 3 resen ini Pak Israel, saya mohon izin. Kira-kira Pak Israel itu skala bangkitan prioritas yang harus ditangani oleh Andalalin itu skala berapa? Skala apa aja Pak? Jadi maksudnya bangkitan kegiatan seperti apa yang harus ditangani dengan analisa dampak lalu lintas. Karena kayak misalnya ada analisa dampak lingkungan kan ada namanya UKL, UPL Pak ya. Artinya skala tertentu itu mungkin hitungan UKL, UPL aja, tapi skala yang untuk lingkungan yang lebih dari 1 hektar atau 2 hektar itu dilakukan dengan analisa dampak lingkungan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, mungkin Bapak Israel bisa berikan gambaran kepada kita dalam penyusunan Andalalin ini kira-kira stakeholder mana saja Pak yang perlu kita libatkan dalam penyusunan Andalalin Pak. Mungkin itu
dua pertanyaan saya sambil mengisi kekosongan nih Pak ya. Sebelum kita masuki sesi kedua itu pertanyaan lisan ini sudah saya catat. Begitu Pak pertanyaan saya Pak Israel. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Pak Martayadi. Skala bangkitan lalu lintas yang harus ditangani oleh kegiatan Andalaling ini dapat kami sampaikan bahwa perjalanan Permenhub yang mengatur tentang Andalaling ini Pak, yang tadinya Permenhub 75 kemudian berubah menjadi Permenhub 17. Dulu Andalaling ini Pak berdiri sendiri, antara Andalaling itu tersendiri, lingkungan hidupnya juga tersendiri. Walaupun itu di dalam pembahasan lingkungan hidup, lalu lintas juga ada ruang di dalam dokumen lingkungan hidup itu yang dibahas. Begitu juga sebaliknya di dalam pembahasan Andalaling itu biasa diundang juga saudara-saudara kita dari lingkungan hidup di daerah kalau kita membahas Andalaling Pak. Tetapi setelah adanya perubahan Permenhub yang 17 ini tahun 2021 itu kalau yang dulu itu Pak secara keseluruhan dan apakah Andalaling itu kita kategorikan sebagai Andalaling kecil, menengah dan besar. Kecil, menengah, besar itu sesuai dengan dampaknya. Di dalam buku petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian PU itu pada waktu itu diatur yang kecilnya seperti apa, seperti seberapa dampaknya dari kegiatan Andalaling itu, yang skala menengah dan skala besar berapa kilometer dari titik yang diandalingkan itu yang harus kita bahas. Kemudian setelah Permen 17 itu bangkitan itu dikategorikan menjadi 3 istilah, yaitu bangkitan rendah, bangkitan sedang, dan bangkitan tinggi. Semua bangkitan ini Bapak dan Ibu sekalian itu diatur di dalam Permen 17 sesuai dengan yang kami sampaikan tadi. Semua bangunan-bangunan itu yang mau diandalkan, maka kita mengkonversinya bangunan ini, kegiatan ini ke Permen 17 itu Pak. Misalnya ada gudang yang akan dibangun di sisi jalan, misalnya di sisi jalan frontek tol. Maka kita yang pertama sekali itu kita lihat berapa luas lahannya dan berapa luas bangunan yang akan dibangun. Setelah kita ketahui, maka kita konversikan hitungan ini masuk di dalam Permen 17 itu Pak. Sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh ini perencanaan bangunan ini terkategori sebagai bangkitan tinggi atau terkategori sebagai bangkitan sedang, ataukah dia terkategori ke dalam bangunan bangkitan rendah. Itu kita senantiasa mengkonversikannya masuk ke dalam di Permen 17 itu Pak. Sehingga hampir seluruh kegiatan infrastruktur yang akan dibangun di sisi jalan itu hampir dikenakan kewajiban apakah dia bangkitan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian stakeholder yang mana saja yang kita berteman bekerja sama di dalam penyusunan dokumen Andalaling ini, yang harus kita berdiskusi dengan teman-teman di daerah itu, apakah di pusat itu yang wajib itu kan yang mengeluarkan nanti rekomendasi Pak dari Dinas Perhubungan. Apakah jalan kota, jalan provinsi, dan jalan nasional. Kalau jalan nasional kan sekarang di Jakarta Pak.
Kalau dulu kan di balai, sekarang semua masuk ke kementerian. Kalau jalan nasional dan stakeholdernya itu yang terkait dengannya yaitu dari lalu lintas, kita wajib berdiskusi dengan lalu lintas karena ini terkait dengan volume kendaraan yang ada di jalan raya dan regulasi lalu lintas yang ada harus kita pedomani. Dan juga di samping itu ada dari Bina Marga, Pak, karena dari Bina Marga ini sebagai mitra kita yang bertanggung jawab atas struktur jalan itu, karena di dalam pembahasan Andalaling itu kita juga membahas truk-truk kendaraan yang lewat di jalan itu, berapa tonasenya, sehingga teman-teman dari Bina Marga wajib juga ikut di dalam berdiskusi. Di samping itu juga teman-teman yang instansi terkait bisa saja kita menunggu masukan-masukannya dari mereka, karena terkadang juga ada di dalam Andalaling itu yang perlu kita bahas, bagaimana legalitas persyaratannya atau legalitas pemrakarsanya itu, apakah KRK-nya sudah ada, bagaimana status sertifikatnya, itu bisa kita minta dari teman-teman PTSP setempat. Jadi Andalaling ini dinamis saya kira, sehingga semua legalitas aspeknya Andalaling itu baik berupa persyaratannya, legalitas perusahaan yang akan membangun, kemudian legalitas perizinannya di Pemda, itu kita lihat secara seksama, Pak. Iya. Ini pertanyaan yang menarik dari Pak Martayadi. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ya. Baik, Pak, kita masuki sesi kedua. Terima kasih, Pak, cukup jelas bagi kami. Ini pertanyaan tertulis melalui papan chat, Pak, ya. Pertama itu dari Pak Arifin. Pak Arifin bertanya, itu berapa persen kegiatan lalu lintas yang dapat diatasi dengan Andalaling? Yang pertama. Kemudian bagaimana dengan penggunaan aplikasi PSIM 9, Pak? Bagaimana itu? Itu dari Pak Arifin. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Gede Gunawan, Pak I Gede Gunawan, Pak. Apakah Andalaling ada kaitan dengan domain parkir, produksi atau pertumbuhan ruas jalan? Itu dari Pak Gede Gunawan. Dan ini pertanyaan terakhir, itu dari Pak Hendra dari Lampung. Dalam penentuan dokumen Andalaling diterapkan atau tidak dalam satu proyek, itu kemana untuk meminta pengarahnya, Pak? Apakah cukup di Dishub setingkat provinsi apabila proyek tersebut melalui jalan nasional? Terima kasih. Mungkin ini sudah, mungkin tadi Pak Hendra sudah, waktu saya tadi sudah dijawab oleh Bapak Pak Israel, mungkin itu Pak Israel. Dua pertanyaan, dan Pak Hendra tadi sudah dijawab lagi bagaimana stakeholder atau pihak-pihak yang terkait dalam penyusunan Andalaling. Kalau mungkin ada tambahan dari Pak saya, silakan aja untuk menambah pertanyaan, untuk memberikan penjelasan terhadap Pak Hendra. Silakan, Pak. Pak Israel, silakan. Iya, terima kasih Pak Martayadi dan Bapak-Bapak yang aktif di dalam room kita. Pertanyaan yang sangat menarik, berapa persen yang bisa diatasi? Ini sangat menarik. Kemudian PSIM ini seperti apa? Jadi Andalaling ini kalau kita katakan seberapa persen keberhasilan kita di dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di ruas dan simpang jalan itu, saya yakin apabila kita
bisa bekerja sama di dalam diskusi tadi untuk mengeluarkan rekomendasi Bapak dan Ibu sekalian, dan kita semua bisa berkomitmen untuk menjalankan rekomendasi Andalalin itu, maka saya kira Andalalin bisa dikatakan 90% ke atas itu bisa kita mengatasi kemacetan di ruas dan simpan jalan itu, sepanjang kita berkomitmen bahwa rekomendasi yang kita hasilkan ini, di mana kita sudah mengkaji existingnya dan kita menurunkan visi rasionya, kita menurunkan DS-nya dengan jalan tertentu, dengan jalan yang kita sudah analisis, maka pasti kalau kita berkomitmen untuk itu, kita berjalan bersama-sama yang terlibat tadi di dalam mendiskusikannya rekomendasi ini, mulai dari Pemrakarsa, Perhubungan, lalu lintas, Bina Marga. Saya yakin karena Bina Marga ini sebagai sahabat kita, teman kita, bisa saja di dalam waktu kita menganalisis di satu ruas atau di satu simpang, dari Bina Marga bisa memberikan solusi apabila visi rasionya itu sudah di atas 0,75 Pak, yang dikategorikan sebagai sebuah kemacetan. Bisa saja kita usulkan di APBD-kan kah, apakah di APBN-kan kah, untuk pelebaran kiri dan kanan ruas jalan atau perbaikan geometrik simpang jalan atau perbaikan traffic. Ini semua berhubungan dari apa yang Bapak tanyakan tadi. Kemudian PISIM ini Pak, walaupun itu sebagai gambaran, tetapi program ini bisa membantu kita di dalam menyelesaikan masalah-masalah, karena gambaran dari lapangan itu kita bisa rencanakan di dalam sebuah analisa dan kita bisa terapkan di lapangan, kita tuangkan dalam rekomendasi, kita tuangkan dalam pernyataan bagi Pemrakarsa. Kemudian apakah Andalalin itu SRP-nya apabila kita membangun sebuah bangunan, SRP-nya apa hubungannya dengan tingkat kemacetan yang ada di ruas jalan? SRP ini sangat penting kita tata dengan baik Pak, kita manajemen dalam suatu bangunan, karena apabila tidak seimbang antara tarikan bangkitan yang masuk di dalam bangunan dengan SRP yang ada, maka kejadiannya bahu jalan akan menjadi korban untuk dijadikan sebagai tempat parkir bagi pengunjung suatu gedung. Dan ini sering terjadi, kita lihat di kota-kota, apakah misalnya ada hotel yang memiliki wedding dan melimpah ruah undangannya yang tidak sesuai dengan kapasitas parkirnya, maka masyarakat pasti berparkir di tepi jalan Pak. Sehingga lahirlah Andalalin untuk menganalisa itu, seberapa besar, seberapa jumlah undangan yang bisa dicetak oleh Pemrakarsa, kita tuangkan dalam rekomendasi, kita tuangkan dalam pernyataan, sehingga antara gedung yang ada di sisi jalan dengan ruas jalan yang ada di sekitarnya, ruas jalan tidak akan menjadi korban dari tempat parkir atau kantong parkir akibat dari adanya kegiatan dalam bangunan itu. Kemudian dokumen apa saja proyek dikonsultasikan kemana? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, saudara saya yang bertanya, kalau kita mau membuat dokumen Andalalin ini Pak, konsultan Andalalin itu sesuai surat edaran Dirjen Perhubungan itu harus bersertifikat penyusun Pak.
Jadi yang pertama Bapak dan Ibu sekalian cari konsultan yang bersertifikat dari Kementerian Perhubungan. Kemudian sesudahnya itu, setelah Bapak sudah temukan konsultannya, itu Bapak dan Ibu sekalian nanti diarahkan oleh konsultannya untuk membuat surat permohonan masuk di dalam Dinas Perhubungan. Konsultannya nanti yang memfasilitasi kemana surat ini. Apakah surat ini ke Dinas Perhubungan Kota, Kabupaten, atau ke Provinsi, atau langsung ke Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi saya kira yang pertama sekali Bapak lakukan adalah mencari konsultan yang bersertifikat untuk menyusun analisis dampak lalu lintas, Pak. Saya kira demikian saudara-saudara saya, pertanyaan yang bagus, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi puas, dan saya sangat senang apabila Bapak-Bapak puas dengan apa yang saya sampaikan kepada Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Martayadi. Terima kasih Pak Israel. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah 2 sesi raise hand dan sesi melalui kolom chat. Sebagaimana disampaikan pada awal tadi, bahwasanya melalui seksi yang mengajukan raise hand diberikan voucher untuk dari panitia untuk pengurusan perpanjangan atau pengurusan SKK maupun biaya perpanjangan SKK-nya. Nanti vouchernya akan oleh panitia akan langsung ke yang bersangkutan, yaitu yang mendapat voucher pada hari ini ada Pak Rusdi dan Pak Win Rizaldi. Nah, terima kasih. Kemudian kami juga atas nama moderator terima kasih pada penanya-penanya yang biasa nih Pak, karena batasan waktu juga Pak Rusdi, terbatas waktunya. Ini sebenarnya diskusi sangat menarik. Baik Pak Rusdi, sebelum kita akhiri sesi webinar yang ke-38 ini, mungkin Pak Rusdi akan memberikan closing statement, Pak. Silakan Pak Rusdi. Maaf Pak Rusdi. Pak Israel silakan memberikan closing statementnya Pak Israel. Maaf saya. Pak Rusdi. Silakan. Terima Suaranya kasih Pak Israel. Silakan. Bapak dan Ibu sekalian. Saya secara pribadi sangat bangga bisa bertemu dengan saudara-saudara saya di seluruh Indonesia yang sudah masuk di room ini. Walaupun tidak semua dari saudara-saudaraku bisa saya menjawab semua pertanyaan, saya yakin bahwa di dalam hatinya Bapak dan Ibu sekalian ingin sekali bertanya, namun waktulah yang membatasi, sehingga walaupun bukan di room ini, karena kita sudah bersaudara, kita bisa kontek-kontekan melalui WA di Hatsindo yang mempersatukan kita, yang menyatukan hati kita, sehingga ke depan kita menjadi pahlawan kemacetan, dan insya Allah apa yang kita lakukan sudah tercatat sebagai sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan sejarah kita masing-masing, bahwa kita sudah memikirkan negara kita untuk terlepas dari kemacetan, sehingga kita sudah bisa melawan musuh kita, salah satunya adalah kemacetan. Yang paling terakhir, nama saya Israel, mengucapkan dan bermohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan saya,
kekurangan-kekurangan kami tidak sengaja. Kata orang Sumatera, kalau saya bisa mengutip Pak Martayadia, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang tidak bersalah. Kalaupun ada gading yang retak, saya mengajak saudara-saudaraku untuk kita bersama-sama mengukir gading yang retak sehingga ia elok dipandang mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih Pak Israel yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan kepada kita semua pada siang ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan seperti Bapak sampaikan mendapat suatu amal ibadah dan diberikan berkah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Pak Israel ini sebagaimana namanya bukan untuk mencabut nyawa Pak, tapi untuk mencabut kemacetan di Indonesia. Mudah-mudahan Bapak nanti menjadi salah satu malaikat yang luar biasa untuk mencabut kemacetan yang ada di Republik Indonesia yang tercinta. Sebelum kita akhiri, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Israel. Terima kasih Pak Israel. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu kita juga sudah masuk kepada sesi terakhir, kami atas nama moderator memohon maaf apabila ada dalam dan mendampingi Bapak-Bapak sebagai peserta webinar ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan sebagaimana disampaikan oleh Pak Israel tadi, tidak ada gading yang tidak retak Pak. Jadi mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami kembalikan kepada panitia MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber, Bapak Israel, dan juga Bapak moderator, yaitu Pak Martayadi, yang telah memandu acara pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat kepada peserta yang telah mendapatkan voucher pemotongan untuk pengajuan SKK. Selanjutnya akan dihubungi oleh admin terkait. Terima kasih kepada peserta, narasumber, juga moderator yang telah mengikuti acara seminar series ke-38. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa untuk mengikuti seminar series ke-39 pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 dengan tema pengukuran total stasiun dan penggambaran menggunakan Civil 3D. Karena ini merupakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB. Terkait permohonan SKK di bidang sipil dapat menghubungi call center Hatsindo dengan nomor telepon 0811185070. Dan untuk permohonan SKK di bidang manajemen dapat menghubungi call center Sakti dengan nomor telepon 082110210357. Saya ulangi kembali lagi 082110210357. Kami juga akan mengadakan pelatihan AK3 umum dan kontrak konstruksi serta sertifikasi. Maaf terputus. Dan masih banyak pelatihan lainnya. Silakan bergabung dengan Instagram kami di Juragan Sertifikasi Academy, juga akun Telegram Forum Bisnis Timo Group. Atau dapat menghubungi call center JS Academy dengan nomor telepon 0812 9930 9390. Saya ulangi kembali lagi 0812 9930 9390. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di seminar series ke-39. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bersinar dalam kemajuan, inovasi dan teknologi jadi kekuatan membangun masa depan.
loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Kami para ahli konstruksi Indonesia bernaung di bawah panji IAKI, membentuk tenaga ahli konstruksi profesional berdaya saing tinggi, menjunjung tinggi norma-norma jasa konstruksi. Kami para ahli konstruksi Indonesia menjunjung tinggi etika profesi, membangun loyalitas dan toleransi sesama ahli konstruksi, bersifat independen dan mandiri dalam berprofesi. Ikatan Ahli Konstruksi Indonesia mendukung program pemerintah, loyal terhadap kebijakan dalam pembangunan Indonesia. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Semoga IAKI tetap jaya dalam lindungan Tuhan. Asosiasi SBU Jakon, silaturahmi badan usaha, jasa konstruksi, bangun sinergi, komitmen teguh, berkarya untuk negeri tercinta. Bersama SBU Jakon, konstruksi membanggakan, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Dalam setiap proyek kita percaya, sinergi profesional, majukan infrastruktur, tingkatkan kualitas, buka peluang kerja. Bersama SBU Jakon, konstruksi membanggakan. Bersama SBU Jakon, konstruksi bermartabat, konstruksi hebat. Ibu, peri tercinta, bersinar dalam kemajuan.